Dan tentunya ini sangat disayangkan banget bagaimana seorang Pak Prabowo menyikapi banyak pertanyaan dari panelis dan juga dari pertanyaan dari Pak Ganjar dan juga Pak Anies, itu malah jawaban-jawabannya tidak puas banget kita dengar. Bahkan Pak Ganjar juga mengatakan bahwa beliau tidak puas dengan jawaban apa yang sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Hai teman-teman, bicara tentang debat capres kemarin sedikit agak panas ya, bukan sedikit lagi sih, emang panas karena memang pada saat itu ternyata banyak sekali blunder-blunder juga ya dikeluarkan oleh, ya kalian tahu sendiri siapa yang sering banget melakukan blunder gitu ya. Kita bicara tentang karakter dari masing-masing paslon. Kita bicara dulu yang pertama dari Pak Anies lah. Ya kalian tahu sendiri ya teman-teman, bagaimana Pak Anies ini pinter banget retorikanya, pinter banget untuk mengeluarkan jurus-jurus kata-kata yang indah banget untuk didengarkan semua orang gitu. Terus juga kalau Pak Prabowo adalah bagaimana dia emosinya meletup-meletup. Kalau kata akun Instagram yang aku lihat tadi, kalau umur segini tuh lagi senang-senangnya, ya senang joget, senang blunder gitu, terus juga ya senang emosinya tuh senang meninggi-ninggi gitu loh. Terus kalau dari Pak Ganjar, kalian tahu sendiri orang yang paling tenang itu adalah Pak Ganjar kalau menurut aku. Bagaimana kita melihat pada saat debat capres kemarin, Pak Ganjar ini justru yang ada di tengah-tengah di antara dua paslon yang mungkin suhunya lagi panas banget nih. Nah, Kenapa berbicara tentang negara-negara selatan dari sekarang Pak melihat Prabowo ke yang Indonesia? tadi sudah aku Karena bilang kita bahwa dia berhasil meletup-meletup membangun emosinya memang ekonomi benar. kita. Karena dari awal debat aja nih, Jadi Pak Prabowo tidak ini hanya sudah omon-omon-omon, ingin menyela perkataan dari paslon nomor 1, kerjanya yaitu omon Pak Anies. saja. Jadi ini sedikit lucu sih, karena dari situ orang tuh langsung, aduh ada apa nih gitu. Nah, kalau dari Pak Prabowo sendiri, kata-kata yang sedang trending adalah omon-omon nih. Itu adalah merupakan plesetan dari kata omong yang mungkin beliau ini pengen menyindir Pak Anies yang memang kebanyakan ngomong daripada tindakan. Terus bicara tentang tema dari debat kemarin, yaitu tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Tentunya ini adalah sebagai bentuk Pak Prabowo sebagai menhannya Pak Jokowi nih, bapaknya wakilnya sendiri untuk menunjukkan kapabilitasnya sebagai Menteri Pertahanan yang oke. Karena ya mungkin beliau lebih banyak menguasai materi, lebih banyak menguasai seluruh hal tentang pertahanan gitu, karena memang itu adalah kapasitas beliau sebagai Menteri Pertahanan saat ini, karena memang beliau masih menjabat ya. Terus tapi justru malah Pak Prabowo ini malah justru dicecar banyak sekali kritikan dari Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Tentunya ini merupakan sebuah fenomena yang cukup disayangkan banget nih. Justru pada saat debat capres ini, justru orang itu harusnya ditarik simpatinya oleh Pak Prabowo, tapi justru malah dapat sentimen negatif dari beberapa masyarakat, sebagian besar masyarakat gitu ya. Dan tentunya ini sangat disayangkan banget bagaimana seorang Pak Prabowo menyikapi banyak pertanyaan dari panelis dan juga dari pertanyaan dari Pak Ganjar dan juga Pak Anies, itu malah jawaban-jawabannya tidak puas banget kita dengar. Bahkan Pak Ganjar juga mengatakan bahwa beliau tidak puas dengan jawaban apa yang sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Meskipun dalam kesempatan debat kemarin Pak Prabowo ternyata beberapa kali sempat benar masuk akal, saya pada setuju. pendapat atau Kalau pernyataan yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Sebanyak 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali Kumaha. itu adalah suatu sinyal bahwa memang harusnya
beliau ini masuk tim sesnya Pak Ganjar karena beliau sangat setuju nih sama pernyataannya dari Pak Ganjar. Ini lucu. Ini lucu banget karena harusnya mereka tuh berdebat tapi malah Pak Prabowo setuju sama perkataannya, sama pendapatnya, sama pernyataan dari si Pak Ganjar ini. Dan tentunya kegagalan dari pertahanan negara ini juga dipaparkan sama Pak Ganjar bahwa Indonesia ini indeksnya turun terus terkait pertahanannya. Bagaimana pada saat itu Pak Prabowo pun tidak mampu menjawab dan justru malah ketika Pak Ganjar menunjukkan data yang sangat-sangat kredibel yang beliau katakan itu, malah justru Pak Prabowo ini mengatakan bahwa ini tidak cukup waktunya untuk saya jelaskan di sini karena memang waktunya cuma 1 menit sampai 3 menit. Ya ini blunder juga sih karena memang harusnya beliau sudah punya datanya sebelum dipertanyakan oleh paslon lain atau mungkin dari banyak orang juga ya. Ini tentunya sangat disayangkan banget. Lagi-lagi saya mengatakan ini disayangkan banget karena ini adalah ajang untuk beliau menarik simpati. Ternyata justru Pak Prabowo melakukan blunder, lagi-lagi melakukan blunder. Dan tentunya juga Pak Anies dan juga Pak Ganjar akan punya peluang. Apalagi Pak Ganjar deh, karena Pak Ganjar pada saat debat capres ini lagi-lagi dapat sentimen positif dari masyarakat dan itu sangat menjadi nilai positif buat Pak Ganjar sendiri. Karena kerennya Pak Ganjar ini mampu atau sangat-sangat mampu untuk menjawab pertanyaan tanpa ada waktu yang kurang atau waktu yang kelebihan banyak gitu ya. Kayak sudah pas gitu beliau menjawab dan jawabannya justru sangat puas apa yang sudah diutarakan sama Pak Ganjar daripada Pak Prabowo sendiri. Padahal ini kan temanya adalah tentang beliau gitu ya. Tapi ternyata kita salah mempersepsikan itu. Dan semoga aja kita gaspol terus untuk memenangkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud.